Di tengah masyarakat yang mengaku menjunjung tinggi kebebasan beragama dan kebebasan berpendapat, muncul sebuah pertanyaan yang semakin sulit untuk dihindari. Mengapa kritik terhadap satu agama tertentu dianggap sebagai dakwah dan kajian ilmiah, tetapi kritik terhadap agama yang sama justru dianggap sebagai penghinaan, penistaan, bahkan ancaman terhadap kerukunan? Inilah pertanyaan yang menjadi inti perdebatan dalam diskusi kali ini. Yang dipersoalkan bukan sekadar perbedaan keyakinan. Yang dipersoalkan bukan pula siapa yang paling benar atau siapa yang paling suci. Yang sedang dipersoalkan adalah standar ganda yang selama bertahun-tahun hidup dan tumbuh di tengah ruang publik. Ketika tokoh-tokoh Islam membahas Alkitab, mengkritik ajaran Kristen, mengulas doktrin Tritunggal, mempertanyakan keilahian Yesus, bahkan membuat seminar besar dengan tema-tema seperti benarkah Bible dipalsukan, semua itu dianggap sebagai bagian dari dakwah. Tidak ada kemarahan massal, tidak ada laporan penistaan, tidak ada tuntutan pembungkaman. Namun, ketika ada pihak yang mulai membahas Al-Quran, hadis, mengkritik tafsir ulama, mempertanyakan doktrin tertentu dalam Islam, atau menguji konsistensi ajaran yang diklaim sebagai penyempurna agama-agama sebelumnya, reaksi yang muncul seringkali bukan argumentasi, melainkan emosi. Bukan bantahan ilmiah, melainkan tuntutan pembungkaman. Disinilah letak persoalan sebenarnya. Apakah kritik hanya boleh berjalan satu arah? Apakah sebuah agama boleh mengkaji agama lain, tetapi agamanya sendiri tidak boleh dikaji? Apakah kebebasan berdiskusi hanya berlaku ketika pihak sendiri yang berbicara? Ataukah selama ini masyarakat memang sedang hidup di bawah standar yang berbeda antara hak mengkritik dan kewajiban menerima kritik? Debat ini menjadi menarik karena secara tidak langsung memperlihatkan sesuatu yang selama ini jarang dibahas secara jujur. Oke, Gerard, silakan kenalkan diri dulu. Anda ini Islam atau Kristen atau apa? Silakan. Saya mualaf ya Bang, cuman saya hanya mau memberikan sedikit arahan, bukan arahan ya, koreksi sedikit Bang. Sedikit, sebentar, sedikit. Anda mualaf. Tadinya Anda apa ini, Pak? Saya Katolik tadinya. Oke, tadinya Katolik, kemudian menjadi seorang Islam. Kejadiannya sudah lama kah atau baru-baru ini? Sudah cukup lama, cuman perlu dibedakan ya Bang ya. Ini yang justru yang mau saya kemukakan ada hubungannya dengan yang Bang katakan ya. Silakan. Selama ini memang Bang Edis memberikan kritikan pada Muslim yang sebenarnya itu memberikan edukasi. Saya tahu itu memberikan edukasi. Nah, yang perlu digarisbawahi lagi Bang, ternyata Bang Edis ini memberikan edukasi atau kritikan itu bukan kepada Islam Bang, tetapi kepada para pemeluknya, pelakunya. Karena ternyata banyak yang misalnya masalah Muslim menyembah Muhammad misalnya. Ternyata itu dari perilaku orangnya Bang. Jadi mohon kiranya nanti digarisbawahi bahwa yang dikritik oleh Bang Edis itu ternyata para pengikut Quran terjemahan Bang. Oh, iya. Oke, sebentar. Sebelum ke sana ya Pak Gerard ya. Anda sebagai seorang mualaf, lalu Anda melihat saya ngomong begini, itu kan ada latar belakangnya. Saya tidak ujuk-ujuk saja, tidak langsung tiba-tiba bahas agama Islam. Ada peristiwa yang melatar belakangi, sehingga saya perlu membuat kajian atau komal ataupun siaran seperti ini. Nah, seperti yang Pak Gerard lihat ya, bagaimana di sini orang Islam mereka membuat sebuah banner besar begitu, iklan besar, kemudian dipajang di jalan dengan tulisan seperti ini. Ya. Benarkah Bible? Bible itu tentu merujuk kepada kitab kami, ya, kitab kami orang Kristen. Telah dipalsukan, benarkah Bible dipalsukan? Nah, seperti biasa kalau orang Islam bikin seperti ini, maka itu disebut dengan dakwah, syiar agama, ya kan? Acara pengajian, orang datang begitu. Nggak ada tuh polisi datang begitu untuk nggak ada orang datang ke kelurahan, nggak ada orang datang ke kantor kecamatan Satpol PP untuk menurunkan banner ini begitu. Itu lancar-lancar saja.
Tetapi kalau di tulisannya ini, contoh nih, benarkah Bible dipalsukan? Bible-nya ini dicoret aja diganti dengan tulisan, benarkah Quran dipalsukan? Kira-kira apa yang terjadi? Nah, yang terjadi maka penistaan agama. Ini banner memecah belah kerukunan. Ini banner membuat citra kerukunan beragama menjadi rusak dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, mengapa betul seperti yang Anda bilang, ini kelakuan orang-orang Islam. Ya, kenapa menurut Anda kenapa ini terjadi dan terus-menerus seperti ini? Ya, oke. Silakan. Oke, karena saya sudah masuk ke lingkungan mereka ya Bang ya, saya melihat begini Bang. Ada perbedaan antara orang Islam di Indonesia dengan orang Islam di Barat ya. Orang Islam di Indonesia ini ternyata menurut saya nih, bukan mengikuti Quran sesungguhnya Bang, tapi mengikuti interpretasi dari para ulamanya. Mohon maaf ya, karena saya sendiri juga sudah masuk ke sana. Jadi ketika saya mendengarkan ulama berbicara atau ustadz bicara, kemudian saya mencoba mencek dengan dengan kitabnya, saya coba lihat aslinya. Ada beberapa hal yang di Quran terjemahan itu menjadi sangat berbeda sekali dengan apa yang sesungguhnya di dalam Quran yang quote-unquote saya bilang asli ya. Karena begini Bang, orang-orang Barat atau orang-orang di luar Indonesia yang kemudian masuk Islam itu ternyata berbeda, nggak model begini nih Bang. Saya juga gimana ya, jadi agak sedih ketika masuk di Indonesia, maka tadi saya katakan saya disebut mualaf itu karena di Indonesia Bang. Ya, jadi perilaku teman-teman Muslim ini yang terlihat sekarang oleh Bang Edis adalah memang terus terang menurut saya nih, orang Muslim di Indonesia yang mengikuti Quran terjemahan, di mana gurunya bukan Nabi Muhammad lagi, tapi para ulama-ulama atau para ustadz-ustadz. Sehingga begini Bang, banyak orang Muslim yang tahu benar bahasa Arab, tinggal di Arab lama, tahu mengenai Arab, budaya Arab mengetahui. Begitu disajikan sebuah ayat Quran di dalam bahasa aslinya, ketika ditanya apa terjemahannya, dia tetap bukan menerjemahkan dengan pengetahuannya, tapi dia mengutip dari terjemahan yang sudah ada, yang menurut saya tidak begitu tepat ya, yang akhirnya model-model sekarang ini. Mungkin ini Bang Edis kan di Amerika ya. Coba Bang Edis temuin orang-orang Muslim yang dia mualaf ya, yang berasal dari orang-orang Barat. Mereka akan berbeda sekali Bang. Makanya saya sebutkan begini, ketika Bang Edis mengkritik teman-teman Muslim ini, mungkin perlu ditekankan bahwa yang dikritik itu ternyata saat ini adalah orang-orang Muslim yang mengikuti Quran terjemahan, terutama yang ada di Indonesia. Tapi juga perlu saya berikan koreksi sedikit kepada Bang Edis ya. Bang Edis ketika diberikan salam, ada teman Muslim memberikan salam pada Bang Edis. Kemudian Bang Edis memberikan informasi, loh, memang boleh memberikan salam pada saya. Sebenarnya saya tahu, Bang Edis tahu bahwa itu bukan sebuah larangan di dalam Quran, tapi kesalahan sebuah interpretasi, di mana mereka dilarang memberikan salam pada orang Yahudi dan Nasrani. Baik, saya tanggapi. Begini ya. Tapi teman-teman pada ngomong katanya minta pembuktian nih bahwa Anda benar-benar seorang mualaf. Coba kira-kira bisakah Anda membacakan satu ayat di dalam Quran? Coba. Mohon maaf Bang, nih kalau memang itu persyaratnya, mohon maaf, saya tidak bersedia. Karena menurut saya ayat di dalam Quran itu bukan untuk alat uji apakah saya Muslim atau tidak Bang. Berarti diragukan Bapak ini seorang Islamnya. Ya, kalau Anda meragukan ya silakan saja ya. Tapi sebenarnya juga kelihatan Bang. Tadi saya katakan Bang, saya memang kurang setuju dengan Muslim Indonesia. Jadi selalu saya katakan kan. Oke, baik. Intinya Anda sudah mengakui bahwa apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ini dapat membuat kesimpulan bahwa agama Islam ini adalah agama yang cengeng. Kenapa cengengnya? Cengengnya itu dia mau bahas agama orang lain, tapi ketika agamanya dibahas itu langsung mewek, langsung agama saya dibahas. Ini menista agama Islam. Oke, baiklah Anda. Cuman itu poinnya. Terima kasih atas penglihatan Anda. Kita berikan kesempatan kepada yang lain. Oke, terima kasih Pak Gerard. Ada tambahan Bang, ada tambahan. Ya, sudah cukup. Itu ya teman-teman ya.
Jadi kita hanya sekedar menyampaikan bahwa inilah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Begitu. Bahas agama orang nomor satu, ya, ngupas kitab suci agama orang nomor satu, giliran dibahas dikupas balik, mewek, nangis, ngadu. Begitu ya. Atau mempersekusi orang. Nah, itulah cerminan atau gambaran daripada agama Islam di Indonesia. Jadi terlalu cengeng. Ya, silakan. Kalau bantah, silakan bantah. Bantah saya. Ya. Mari kita buktikan bahwa apa yang saya katakan ini adalah sebuah kebohongan atau sebuah dusta. Silakan. Ya. Kita kasih naik yang berikutnya, ada Jamin. Silakan Jamin. Saya setuju dengan yang Bang Edis kata. Nggak mungkin ada orang bisa membantah omongan saya ini. Yang mau bantah siapa? Memang faktanya seperti itu. Ya, silakan Jamin Sing Arya Jaya. Ya, selamat malam Bang Idis. Selamat malam Bang Jamin. Silakan Bang Jamin, nyalakan kamera Anda dulu. Ya, cuman Oke. ini Bang Idis. Silakan Bang, perkenalkan dulu diri Anda sejenak. Anda ini seorang Muslim kah, Kristen kah, Hindu kah, atau apa? Silakan. Ya Bang, saya seorang Muslim. Oke. Ya. Ini Bang, apa namanya? Saya cuman ingin bertanya aja Bang, karena kemarin-kemarin saya lihat perdebatan Abang juga siapa namanya itu Mikana itu kan ya Bang. Saya apa ya? Saya cuman mikir aja Bang gini Bang. Bertanya apa kejanggalan aja Bang. Gini saya lihat apa namanya? Lihat perdebatannya Abang seru banget gitu kan. Jadi saya penasaran Bang kemarin gitu. Terus Sebentar. Ini Abang kayaknya kantor. Bang, mungkin Abang baru masuk. Jadi isu hari ini itu adalah tentang Islam agama cengeng. Kenapa kok bisa agama cengeng? Dengar dulu Bang, tenang dulu. Kenapa kok bisa cengeng? Karena suka membahas agama orang, suka membuat kajian tentang agama orang, tetapi kalau agamanya dikaji, dikupas oleh agama orang, langsung mewek, langsung mempersekusi, langsung mengatakan ini menista agama. Contohnya apa Bang? Contohnya yang terjadi kepada diri saya. Begitu. Saya hanya menanggapi selama ini, saya itu hanya membuat tanggapan-tanggapan tentang kelakuan orang-orang Islam. Contohnya siapa? Abdul Somad. Abdul Somad itu membahas agama Kristen. Ulangan 18 ayat 18. Nah, itu kerjanya Abdul Somad. Lagi, di salib itu ada jin kafir. Donditan. Coba kerjanya apa? Yesus seorang Muslim. Zakir Naik juga sama. Yesus itu Muslim. Saya hanya bikin tanggapan aja. Nah, apalagi ini nih, benarkah Bible dipalsukan? Ini kan banner tentang kajian, tentang pengajian orang Islam. Orang Islam buat pengajian, dibikin bannernya. Pengajiannya tentang apa? Tentang Bible yang sudah dipalsukan. Nah, keheranan saya, kenapa kalian begitu senangnya ngomongin agama orang, tapi giliran diciwit sedikit saja langsung, Islam dinistakan. Makanya saya bilang orang Islam ini kelakuannya seperti orang cengeng, seperti anak nakal yang kerjanya nyubit orang, dicubit balik langsung mewek ngadu sama mamanya. Nah, kenapa kelakuan kalian seperti itu? Silakan. Nah, enggak juga, itu kan pendapatnya Bantah. Abang kan gitu. Kan itu kan pendapatnya Abang itu sendiri. Oke, kan, gitu, Bang. benar atau salah yang saya katakan itu? Tidak benar Bang, karena gini, Oke, Bang. sebentar, stop dulu. Karena Anda bilang tidak benar, sekarang saya tanya. Anda tahu Zakir Naik pernah datang ke Indonesia? Dia berkhotbah keliling Indonesia, salah satunya adalah di Bekasi, di Stadion Patriot Bekasi. Ditonton oleh 40.000 orang, didukung oleh wakil presiden dan ormas-ormas Islam membahas agama Kristen. Anda tahu itu? Ya.
Oke, pertanyaan saya, betul tidak di situ agama Islam membahas agama Kristen? Memang selayaknya dibahas Bang, karena memang banyak perbedaan mungkin Bang di situ. Nah, sekarang kalau Islam saya bahas, kenapa kalian mewek? Islam itu sendiri apa yang mau dibahas Bang, karena tidak pernah mentuhankan manusia. Oke, sekarang saya tanya sama Anda. Betul tidak Muhammad satu-satunya nabi yang menyuruh minum kencing hewan? Kenapa? Mulai, kenapa? Sebentar, saya tanya dulu. Betul atau tidak? Tidak ada satu nabi kecuali Muhammad yang menyuruh minum kencingnya hewan. Bohong Bang. Kok bohong? Oke, sebutkan satu nabi yang nyuruh minum kencing hewan selain Muhammad. Silakan, saya tunggu. Itu kan saya nggak pernah ini ya, itu kan cuma dia perdebatan apa Bang, kemarin. jangan banyak bicara. Sebutkan satu nabi yang menyuruh minum kencing hewan selain Muhammad. Ya nggak sama Bang, tiap pengajaran Ya dia sudah. Berarti yang saya katakan, dengar. Berarti yang saya katakan selama ini tentang agama Islam memang betul. Tidak ada nabi yang menyuruh minum kencing selain daripada Muhammad. Tidak ada nabi yang kena sihir selain daripada Muhammad. Loh, coba sekarang saya tanya Anda. Coba tenang dulu, tenang. Kalau kalian merasa bahwa yang kalian bahas tentang agama Kristen, Yesus seorang Muslim, di dalam salib ada jin kafir, Ulangan 18 ayat 18 tentang Muhammad. Kalau kalian merasa bahwa itu benar, artinya itu pendapat kalian. Nah, sekarang saya pun sebagai seorang Kristen punya hak jawab, maka saya memberikan jawaban. Bagaimana mungkin Muhammad meneruskan ajaran Yesus, sementara ajaran Muhammad aneh-aneh? Aneh-anehnya di mana? Sebentar. Aneh-anehnya di mana? Muhammad menyuruh orang minum kencing hewan. Makanya banyak orang Islam pergi ke Arab Saudi, sampai di Arab Saudi mereka pesta minuman kencing. Asor obat ya Allah. Ini hanya pemahaman keseluruhan dari Abang kan. Mungkin gini Bang. Ada suatu kejadian karena sakit, ada sahabat yang sakit karena ingin sembuh, maka disarankan untuk minum kencing. Mungkin Oke, gitu, berarti Bang. betul tidak bahwa dia satu-satunya nabi yang menyuruh minum kencing hewan? Bukan selalu untuk meminum Bang, itu hanya Saya sekali tidak saja. bilang bukan selalu. Saya tidak bilang bukan selalu. Dia menjadi satu-satunya nabi yang menyuruh minum air kencing hewan. Ya kenapa kalau itu memang manfaat untuk kesembuhan Bang? Kenapa Anda katakan bahwa Muhammad meneruskan ajaran Yesus? Makanya saya tanya salahnya di mana? Salahnya begini. Salahnya adalah Anda mengatakan bahwa Islam datang untuk menyempurnakan ajaran Yesus. Islam datang untuk menyempurnakan Injil. Bukan menyempurnakan, menyempurnakan. Kenapa saya bilang menyempurnakan? Sebentar, ada nggak di dalam ajaran-ajaran sebelumnya? Ada nggak di dalam Injil? Bahwasanya kalau orang sakit demam minum pipis onta, ada nggak? Nggak ada, artinya cuma agama Islam saja. Mana? Ada yang dibahas itu perdebatan yang panjang seperti apa? Karena Pak Ya Abang sudah, sendiri intinya begini. Intinya yang mau saya katakan apa? Artinya, berhak tidak orang Kristen memberikan jawaban atas fitnah-fitnah yang dilakukan oleh orang-orang Islam? Fitnahnya apa? Fitnahnya satu, mengatakan bahwasanya Yesus seorang Muslim. Ya. Makanya saya bilang, kalau Yesus seorang Muslim, tentu saja ajaran Tuhan Yesus dengan ajaran Muhammad itu sama. Tetapi berbeda. Gimana Anda itu? Aku pikir saja Bang, kalau memang Yesus itu seorang Kristen, buktikan saja lihat Bang. Bang, itu tidak menjadi urusan Anda. Yang menjadi urusan Anda itu adalah makanya, Bang. klaim Anda. Sebentar lu, tenang. Saya tidak mau memperlebar isu ini. Yang mau saya katakan adalah bahwasanya ketika Anda membuat klaim-klaim bahwa Yesus seorang Muslim, itu yang harus Anda buktikan. Ngapain saya capek membuktikan kepada Anda bahwa Yesus seorang Kristen? Ngapain? Anda itu, dengar dulu, Anda itu orang yang membuat klaim bahwasanya ajaran Yesus sejalan dengan ajaran Muhammad.
Sejalannya di mana? Tuhan Yesus mengatakan bahwa di kehidupan berikutnya tidak ada kawin-mawin. Muhammad mengatakan di kehidupan berikutnya kawin-mawin pesta seks. Oh, gimana Anda ini? Itu sesaatnya untuk kawin itu kan Ya sama sudah, abang berarti Kristen. jangan mengatakan bahwasanya Yesus seorang muslim. Kalau Anda mengatakan Yesus seorang muslim, Kalau bukan artinya seorang muslim, Anda saya sudah tanyakan dulu, memfitnah. Begitu. Tanyakan dulu ke abang, saya tanya dulu ya, kenapa ya? Kalau Ya kan? kalau seorang bukan seorang muslim, Yesus itu seorang apa? Apakah Kristen? Bang, Anda jangan memperlebar kemana-mana. Anda membuktikan bahwasanya Yesus itu seorang muslim dengan cara mengatakan ajarannya sama. Samanya di mana? Yang satu mengatakan tidak ada kawin-mawin, yang satu mengatakan pesta kawin-mawin. Namanya gini bang, kalau Bagaimana Anda orang ini? tidak boleh memakan babi, soalnya Oke, kan apakah hanya babi itu saja? dilarang, kan? Apakah hanya babi saja? Ya banyak bang yang dilarang bang. Dengarkan, inilah klaim-klaim kalian ini. Mentang-mentang di dalam Alkitab tertulis jangan memakan babi, lalu kalian tidak memakan babi, lalu mengatakan, oh kami mengikuti Yesus. Di dalam Alkitab bukan cuma babi, unta juga nggak boleh dimakan. Nah, sekalian malah pesta unta. Gimana sih kalian ini? Tapi ngomong-ngomong sebentar, ngomong-ngomong dengar dulu. Ngomong-ngomong soal boleh tidak memakan babi, jangan salah, dalam agama Islam tuh boleh makan babi. Boleh nggak makan babi dalam agama Islam kalau kepepet? Tidak boleh bang. Ah, boleh kalau kepepet. Ada yang kepepet bang. Nggak ada ceritanya Islam itu kepepet bang. Nah ini makanya kamu tidak tahu. Baik, saya akan tunjukkan. Sebentar. Anda mengatakan bahwa dalam agama Islam tidak boleh makan babi. Sebentar, saya tunjukkan kepada Anda. Sorry, saya belum ambil HP saya. Sebentar, saya ambil dulu HP saya. Sungguh Anda ini berada di dalam suatu kenekatan yang nyata. Anda mengatakan Islam tidak boleh makan babi. Boleh, kalau kepepet. Segala sesuatu dalam agama Islam itu boleh. Dosa boleh kalau kepepet. Ya, nipu, bohong boleh di dalam 3 hal. Kalau kepepet, makan babi juga boleh kalau kepepet. Ada orang makan contoh, apa mau dibunuh sama Saya orang? tunjukkan dalilnya. Saya tunjukkan dalilnya. Boleh tidak makan babi. Nih ya, saya tunjukkan kepada Anda. Saya tunjukkan. Ya tunjukkan Ya. semua bang, tapi walaupun ditunjukkan semua tetap salah di mata abang gitu kan. Saya mengutip saja perkataan. Nih, perhatikan ya. Perhatikan, dengarkan. Tidak ada benarnya bang. Oke, dengarkan saya. Ya oke. Nih, sebentar, ini Abdul Somad nih. Boleh nggak makan babi kalau kepepet? Dengarkan. Pilih mana? Babi atau mati? Aku pilih mati aja lah. Tak boleh. Pilih babi. Masuk ke hutan. Mati tak makan atau babi? Ambil daging babi. Bakar. Colek-colek ke kecap. Sementara dapat pisang. Tapi setelah dapat pisang, tinggalkan babi. Nah, boleh. Misalnya, sebentar. Misalnya seorang Muslim tidak ada makanan lagi. Kalau tidak ada makanan lagi, boleh makan babi. Kalau kepepet. Ya. Oke, sudah. Kita tidak perlu membahas itu. Sekarang intinya yang mau saya bahas adalah bahwa yang terjadi selama ini, Bang, orang-orang Islam sering membahas agama Kristen, ya. Dari mulai Irene Handono, Donditan, Insan LS Mokoginta, Yahya Waloni, Felix Siau, Abdul, sampai besok saya sebutin, Bang, nama-namanya nggak kelar. Artinya Bang, sebentar Bang. Artinya kalau kalian membahas agama Kristen itu boleh, itu dakwah, maka kalian harus membiasakan diri bahwa akan ada orang-orang yang merespon, membuat satu kajian yang sama, yaitu kajian agama Islam yang dikaji oleh seorang Kristen. Nah, contohnya saya. Nah, ketika saya mengatakan begini, janganlah kalian cengeng, langsung mewek, langsung lapor polisi. Ya, seperti itu. Udah, itu aja ya.
Silakan. Kita juga. Kita kasih kesempatan kepada yang lain. Ya, itu udah cukup lah, udah cukup. Silakan, ayo bantah omongan saya. Iya teman-teman. Saya ini live di TikTok ini. Makasih Bang Aman, makasih. Thank you Bang, thank you. Nah, saya ini live seperti ini. Itu bukan secara tiba-tiba ujuk-ujuk tanpa ada penyebabnya. Tidak, tapi orang itu membuat seolah-olah saya ini kerjanya menghujat agama Islam. Tidak. Untuk apa? Begitu loh. Ya, kemarin kejadian teman-teman ya, bahwa ormas dari APII ya, Apologet Islam Indonesia yang didirikan oleh Zulkifli M. Abbas alias Nur Alim yang pakai nama palsu Bang Zuma. Yang kerjanya pakai masker aja terus kemana-mana. Ya, coba maskeran terus kemana-mana dia sampai lupa dia mau minum es, maskernya belum dilepas. Makanya satu-satunya laki-laki yang selalu bercadar, tidak mau melepaskan cadarnya adalah Nur Alim alias Zulkifli M. Abbas alias Bang Zuma. Nah, mereka teman-teman mengutus beberapa utusan untuk datang ke kelurahan di mana KTP saya itu ada. Begitu. Datang diwawancarai orang-orang dalam kelurahan yang nggak tahu apa-apa. Ya kan? Orang kelurahan itu taunya hanya dari satu sisi, satu pihak, yaitu orang dari APII. Ya si Julius yang kerjanya menghina, menista, ngeledekin agama Kristen sama si Calvin. Mereka berdua datang. Apakah tahu itu orang-orang kelurahan kalau kerjaan mereka itu bahas agama Kristen? Nggak tahu. Jadi mereka sengaja datang untuk mewawancarai orang-orang yang lugu, yang nggak tahu duduk permasalahannya. Mana tahu dia debat-debat agama, nggak tahu. Datanglah di kantor kelurahan, Pak Lurah ya, dengan perangkat desa itu. Bahwasanya warga Anda bernama Edi Sidabutar, kerjanya itu menista agama Islam. Nggak tahu dia bahwa yang datang itu si Juma kerjanya live terus bahas agama Kristen terus. Ya, jadi inilah teman-teman yang begitu miris begitu ya. Coba, apakah orang-orang perangkat desa itu tahu tentang tulisan yang ada di belakang ini? Tahu? Mana tahu, mereka tidak tahu. Ini banner ini teman-teman, ini sebelum saya membahas agama Islam. Ini sudah seperti ini mereka. Ya, coba Anda sekarang kalau tidak percaya, buat cetak ke sablon, ya, bikin di percetakan tulisannya begini, pengkajian agama Kristen, judulnya benarkah Al-Quran dipalsukan, pajang, dijemput polisi Anda. Iya, inilah yang terjadi, inilah yang saya suarakan. Kenapa orang Islam membahas agama orang nomor satu, giliran agamanya dibahas langsung mewek, nangis, ngadu, ngambek. Coba silakan bantah. Makasih Bang Pegi. Coba bantah ini. Apakah yang saya katakan ini adalah kedustaan, bohong? Apakah banner ini karang-karangan saya? Apakah Zakir Naik datang ke Indonesia membahas agama Kristen itu karang-karangan saya? Apakah Donditan itu karang-karangan saya? Anda bisa cek semua. Bagaimana Donditan itu dari belasan tahun yang lalu bikin channel YouTube, subscribersnya bahkan sudah 1 juta itu. Kerjanya apa? Bahas agama Kristen gimana? Kami ini hanya mereaksi saja, membuat tanggapan. Begitu ya. Salah satu poin paling menarik dalam diskusi tadi justru datang dari seorang mantan Katolik yang telah menjadi Muslim. Terlepas dari apakah semua orang sepakat dengan pandangannya atau tidak, ada satu pengakuan yang sulit diabaikan. Ia mengatakan bahwa yang selama ini dikritik oleh Edis bukanlah Islam sebagai kitab atau teks sucinya, melainkan perilaku sebagian pemeluknya. Ini adalah pembedaan yang sangat penting. Sebab dalam banyak perdebatan keagamaan,
orang sering gagal membedakan antara ajaran dengan pelaku ajaran. Ketika seorang Muslim melakukan tindakan tertentu, tindakan itu belum tentu mewakili Islam. Ketika seorang Kristen melakukan tindakan tertentu, tindakan itu juga belum tentu mewakili kekristenan. Namun persoalan muncul ketika perilaku sebagian besar pengikut suatu ajaran justru membentuk citra publik tentang ajaran tersebut. Dalam diskusi tadi, Edis mengangkat fenomena yang menurutnya berulang kali terjadi. Banyak tokoh Islam secara terbuka membahas agama Kristen. Nama-nama seperti Zakir Naik, Yahya Waloni, Irene Handono, Felix Xiao, Don Ditan, Abdul Somad, dan berbagai tokoh lainnya disebut sebagai contoh bagaimana agama Kristen sering dijadikan objek kajian dan kritik. Fakta bahwa kajian semacam itu memang ada, bukanlah sesuatu yang sulit dibuktikan. Video-videonya tersedia, seminarnya tersedia, bannernya tersedia, materinya tersedia. Masyarakat dapat melihatnya sendiri. Masalah yang kemudian diangkat oleh Edis bukanlah keberadaan kajian tersebut. Masalahnya adalah reaksi yang muncul ketika pola yang sama dilakukan terhadap Islam. Disinilah standar ganda mulai muncul. Ketika seorang dai membahas Alkitab, itu disebut dakwah. Ketika seorang Kristen membahas Al-Quran, itu disebut penghinaan. Ketika seorang ustadz mengkritik doktrin Kristen, itu disebut edukasi. Ketika seorang Kristen mengkritik hadis, itu disebut penistaan. Jika pola ini memang terjadi, maka yang dipersoalkan bukan lagi soal benar atau salahnya sebuah agama, melainkan soal konsistensi dalam menerima kritik. Dalam dunia intelektual, sebuah ide harus siap diuji. Semakin besar klaim sebuah ajaran, semakin besar pula hak publik untuk mempertanyakannya. Jika sebuah keyakinan menyatakan dirinya sebagai kebenaran universal, maka secara otomatis ia memasuki ruang diskusi publik, dan sesuatu yang masuk ke ruang publik tidak bisa meminta kekebalan dari kritik. Hal lain yang menarik dalam debat tadi adalah ketika Edis berulang kali meminta lawan bicaranya untuk membuktikan klaim-klaim tertentu. Di sini terlihat adanya perbedaan antara klaim dan pembuktian. Misalnya ketika muncul klaim bahwa Yesus adalah seorang Muslim, Edis tidak langsung membahas identitas Yesus. Ia justru mengembalikan beban pembuktian kepada pihak yang membuat klaim. Ini sebenarnya prinsip dasar logika. Siapa yang membuat klaim, dialah yang harus membuktikan klaimnya, bukan sebaliknya. Jika seseorang mengatakan Yesus adalah Muslim, maka ia harus menunjukkan bukti bahwa ajaran Yesus identik dengan ajaran Islam. Jika tidak mampu membuktikan kesamaan itu, maka klaim tersebut menjadi lemah. Dalam banyak debat agama, kesalahan yang sering terjadi adalah memindahkan beban pembuktian kepada pihak lawan, padahal logika yang sehat tidak bekerja seperti itu. Yang membuat tuduhan harus membuktikan tuduhannya. Yang membuat klaim harus membuktikan klaimnya, bukan meminta orang lain membuktikan bahwa klaim tersebut salah. Poin lain yang cukup tajam adalah ketika Edis membahas fenomena pelaporan, persekusi sosial, dan tekanan terhadap pihak-pihak yang mengkritik Islam. Pertanyaan yang diajukan sebenarnya sederhana. Jika membahas agama lain dianggap sah sebagai dakwah, mengapa membahas Islam tidak dianggap sah sebagai bentuk tanggapan? Jika kritik terhadap agama lain diperbolehkan, mengapa kritik terhadap Islam dianggap ancaman? Jika debat dianggap sehat ketika Islam berbicara, mengapa debat dianggap berbahaya ketika Islam menjadi objek pembahasan? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak dapat dijawab dengan kemarahan, tidak dapat dijawab dengan label, tidak dapat dijawab dengan teriakan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut hanya dapat dijawab dengan argumentasi yang konsisten. Karena argumentasi yang konsisten adalah fondasi dari keadilan intelektual. Seseorang tidak bisa meminta hak yang tidak bersedia ia berikan kepada orang lain. Seseorang tidak bisa menuntut kebebasan berbicara jika ia sendiri menolak kebebasan orang lain untuk berbicara. Seseorang tidak bisa meminta toleransi jika ia tidak bersedia menerima perbedaan pendapat. Disinilah inti kritik yang disampaikan Edis. Bukan sekedar soal Islam dan Kristen, bukan sekedar soal Alkitab dan Al-Quran, tetapi soal keberanian menerima perlakuan yang sama yang selama ini diberikan kepada orang lain. Jika sebuah agama merasa berhak mengkaji agama lain, maka agama itu juga harus siap dikaji. Jika sebuah komunitas merasa berhak mengkritik keyakinan orang lain, maka komunitas itu juga harus siap menerima kritik. Itulah prinsip yang sehat dalam masyarakat yang terbuka. Karena kebenaran tidak pernah takut diuji. Yang takut diuji biasanya bukan kebenaran, melainkan kebohongan yang dibungkus fanatisme. Pada akhirnya,
Perdebatan tadi bukan tentang siapa yang paling keras berbicara, bukan tentang siapa yang paling banyak pengikutnya, dan bukan pula tentang siapa yang paling sering mengklaim dirinya benar. Perdebatan tadi sesungguhnya menguji satu hal yang jauh lebih penting. Apakah kita konsisten? Jika kita ingin bebas mengkritik, maka kita juga harus siap dikritik. Jika kita ingin bebas mengkaji, maka kita juga harus siap dikaji. Jika kita ingin orang lain mendengarkan argumen kita, maka kita juga harus bersedia mendengarkan argumen mereka. Karena standar ganda adalah musuh terbesar dialog yang sehat. Dan selama masih ada kelompok yang merasa dirinya berhak menghakimi tetapi tidak boleh dihakimi, merasa dirinya berhak mengkritik tetapi tidak boleh dikritik, maka konflik tidak akan pernah selesai. Maka tantangan terbesar saat ini bukan membuktikan siapa yang paling religius. Tantangan terbesar saat ini adalah membuktikan siapa yang paling siap diuji. Karena keyakinan yang kuat tidak membutuhkan perlindungan dari kritik. Keyakinan yang kuat justru mampu berdiri tegak di tengah kritik. Dan ketika sebuah keyakinan tidak lagi takut diuji, disitulah dialog yang jujur benar-benar dimulai.